Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya Rini Sutiafani dari kelas 2E Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem ekskresi yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, sistem ekskresi sendiri di sini terbagi ke dalam 4 organ. Yang pertama yaitu ada ginjal, kulit, paru-paru, dan juga ada hati. Nah, di dalam ginjal sendiri ini berfungsi untuk menyaring darah yang ada di dalam tubuh manusia. Nah, darah tersebut membawa racun yang kemudian disaring di dalam ginjal, yang kemudian dikeluarkan melalui urin. Nah, hasil ekskresi pada ginjal di sini adalah urin. Kandungan-kandungan atau komponen yang terkandung di dalam urin itu ada banyak, yaitu seperti air, urea, amonia, dan zat kreatinin. Nah, secara umum ada 3 pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang organ bagian ginjal terlebih dahulu. Di sini ada korteks. Korteks ini bagian luar ginjal. Yang kedua, medula, itu bagian di dalam ginjal. Yang di sini glomerulus, ada glomerulus. Nah, di sini ada pembuluh kapiler. Di sini ada arteri ginjal. Nah, setelah tadi saya menyebutkan organ-organ ginjal, nanti saya akan menjelaskan langsung saja bagaimana hubungannya antara organ-organ ginjal dengan proses pembentukan urin. Yang pertama yaitu filtrasi. Filtrasi yaitu proses penyaringan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh manusia dan ditempatkan di glomerulus. Nah, nanti di sini di glomerulus ini terbentuk urin primer. Urin primer yaitu urin yang mutlak tidak mengandung protein atau albumin. Nah, apabila protein atau albumin lolos, maka seseorang akan menderita penyakit albuminuria, yaitu urinnya tersebut akan mengandung protein. Nah, di dalam glomerulus juga terdapat filtrat. Filtrat itu berada di kapsula Bowman. Gabungan antara kapsula Bowman dan glomerulus itu dinamakan dengan badan Malpighi. Yang kedua yaitu reabsorpsi, yaitu proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh manusia. Nah, tepatnya terjadi di sini di tubulus contortus proximal. Nanti di sini akan diserap, yaitu yang diserap di sini yaitu glukosa. Nah, apabila glukosa lolos pada penyerapan ini, nanti seseorang akan mengalami kerusakan pada tubulus contortus proximal tersebut apabila glukosanya lolos, dan nanti urinnya tersebut akan mengandung glukosa. Nah, di sini juga di bawah sini ada lengkung Henle. Di sini lengkung Henle berfungsi juga untuk menyerap sedikit zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh dan menambahkan senyawa yang dibutuhkan di dalam urin seperti zat kreatinin. Yang ketiga yaitu augmentasi. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal. Nah, pada augmentasi nanti terdapat penambahan pembuluh darah kapiler dan juga memberikan zat tambahan di dalam urin. Contohnya seperti urea atau zat kreatinin atau ion-ion yang dibuang bersama dalam urin. Nah, di dalam tubulus contortus distal ini atau augmentasi terbentuk urin sesungguhnya. Nanti urin dibawa menuju ke tubulus collectivus. Nah, setelah ke tubulus collectivus, nanti urin menuju pelvis. Pelvis yaitu penampungan sementara pada urin.
Nah, nanti pada pelvis menuju ke ureter. Ureter ini yaitu saluran yang menghubungkan ke kandung kemih. Nah, nanti urin tersebut menuju ke kandung kemih. Nah, setelah urin tersebut berada di kandung kemih dan terkumpul, nanti dibuang ke saluran uretra. Nah, teman-teman jangan terbalik antara ureter dan uretra. Ureter itu saluran yang menghubungkan urin menuju ke kandung kemih, sedangkan kalau uretra yaitu saluran pembuangan urin dari kandung kemih. Penyakit-penyakit yang ada di dalam ginjal ini, yang pertama ada batu ginjal, yang kedua ada kencing manis atau diabetes. Pertama, batu ginjal. Batu ginjal apabila terjadi penumpukan batu di kandung kemih apabila seseorang sering menahan buang air kecil. Nah, nanti terjadinya batu pada kandung kemih, penumpukan batu. Nah, itu yang dinamakan batu ginjal. Yang kedua, itu ada diabetes atau kencing manis. Diabetes itu penyakit yang disebabkan oleh rusaknya organ pankreas yang tidak bisa menghasilkan hormon insulin. Nah, hormon insulin itu kan untuk menyaring gula di dalam darah. Nah, kalau hormon insulin tersebut rusak, nanti nanti urin kita akan mengandung glukosa. Nah, itu yang dinamakan diabetes. Kita juga bisa uji generik. Nah, uji generik ini untuk membuktikan apabila seseorang itu urinnya itu mengandung suatu protein atau glukosa. Nah, apabila seseorang tersebut urinnya mengandung protein, maka warna urin tersebut akan berwarna merah. Positif itu mengandung protein. Nah, apabila seseorang tersebut urinnya berwarna ungu, berarti seseorang tersebut positif urinnya mengandung glukosa. Organ ekskresi yang kedua yaitu hati. Hati ini berfungsi untuk memecah senyawa-senyawa berbahaya yang ada di dalam tubuh manusia. Hati ini menghasilkan hasil ekskresi. Yang pertama itu ada detoksi, yaitu pemecahan senyawa yang ada di dalam tubuh manusia yang mengandung racun. Terus yang kedua itu menghasilkan urea, yang ketiga itu menghasilkan amonia, yang keempat yaitu menghasilkan asam urat. Selain hasil-hasil ekskresi, hati juga memiliki peranan, yaitu yang di sini yaitu menghasilkan, yang pertama yaitu menghasilkan empedu. Di sini empedu. Yang kedua yaitu membantu pembentukan vitamin D. Yang ketiga yaitu menghasilkan glikogen. Nah, selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan bagian utama dari hati. Nah, sebelumnya hati itu terletak di bagian kanan rongga perut, tepatnya di bawah diafragma. Nah, bagian utama dari hati yang paling utama di sini. Di sini yaitu lobus kanan, dan di sebelah kiri yaitu lobus kiri. Nah, yang sering ditanyakan pada setiap masyarakat yaitu bagaimana sih cara menghasilkan empedu. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Empedu ini dihasilkan karena adanya sel darah merah. Nah, sel darah merah tersebut sudah tua. Nah, sel darah merah tersebut sudah tua berkisar antara 120 hari. Apabila sel darah merah tersebut sudah tua, nanti sel darah merah tersebut menuju ke hati. Nah, nanti di dalam hati terjadi proses perombakan. Nah, di dalam hati perombakan tersebut ada dua senyawa yang berperan dalam proses perombakan tersebut, yaitu senyawa bilirubin dan senyawa biliverdin. Senyawa bilirubin yaitu senyawa yang menghasilkan warna pada feses dan urin, sedangkan senyawa biliverdin yaitu senyawa yang mengatur pada sistem empedu itu sendiri. Penyakit yang sering terjadi di diri yang pertama yaitu liver. Liver itu disebabkan karena hatinya sendiri ini sudah rusak. Hatinya sendiri ini tidak bisa berfungsi dengan baik atau bekerja dengan memecah senyawa-senyawa berbahaya dalam tubuh itu sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik. Yang kedua yaitu hepatitis. Hepatitis disebabkan oleh virus.
eh, hepatitis ini juga ada dua, yaitu hepatitis A dan hepatitis B. Yang ketiga yaitu sirositas. Sirositas yaitu rusaknya sel-sel hati dan juga bisa disebabkan oleh apabila seseorang terlalu sering minum minuman yang beralkohol atau yang mengandung alkohol. Organ yang ketiga yaitu pada organ paru-paru. Organ paru-paru ini saya tidak menjelaskan secara detail, saya hanya menjelaskan hasil ekskresinya saja. Nah, hasil ekskresi yang dikeluarkan pada paru-paru ini adalah CO2 atau karbon dioksida dan uap air atau H2O atau hidrogen. Pada organ yang keempat yaitu pada organ kulit. Nah, di sini saya sudah menampilkan gambar kulit. Nah, di sini ada bagian-bagiannya juga, ada epidermis, lapisan terluar pada kulit, ada dermis, dan hipodermis, lapisan paling bawah kulit. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian dari kulit. Nah, kulit itu menghasilkan ekskresi yang dinamakan keringat. Nah, saya akan menjelaskan bagian yang pertama dulu di sini yaitu epidermis. Epidermis adalah bagian dari terluar kulit. Epidermis itu tidak memiliki sistem saraf atau pembuluh darah. Epidermis itu berfungsi sebagai proteksi atau pelindungan lapisan yang ada di bawahnya, seperti dermis dan hipodermis. Nah, yang kedua itu ada dermis. Dermis itu memiliki sistem saraf dan pembuluh darah. Di dermis juga terdapat kelenjar keringat. Ini kelenjar keringat di sini. Nah, juga terdapat kelenjar minyak di samping rambut. Di dermis juga terdapat rambut. Nah, yang terakhir di hipodermis. Di hipodermis ini terdapat lapisan minyak. Jadi pada intinya hasil ekskresi pada kulit yaitu adalah keringat yang dihasilkan di kelenjar keringat nih. Kelenjar keringat ada pada dermis. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan keringat. Yang pertama yaitu suhu. Apabila suhu terlalu tinggi, maka cuaca akan panas dan menghasilkan keringat. Nah, kebalikannya, apabila suhu rendah, maka akan menghasilkan urin, yaitu hasil ekskresi urin karena suhunya terlalu dingin. Nah, yang kedua yaitu karena aktivitas. Apabila seseorang melakukan aktivitas terlalu padat, nah maka seseorang tersebut akan mudah mengeluarkan keringat. Nah, yang ketiga yaitu kejiwaan. Yang keempat karena emosi. Selanjutnya yaitu penyakit yang sering terjadi di dalam kulit, yaitu yang pertama adalah biang keringat. Biang keringat ini adalah suatu kondisi di mana keringat tidak bisa keluar dari kulit. Nah, karena adanya pori-pori yang tersumbat oleh sel-sel kulit mati dan oleh bakteri. Yang kedua yaitu jerawat. Jerawat hampir sama dengan biang keringat, tetapi yang membedakan jerawat ini sendiri adalah mengeluarkan mengeluarkan nanah. Nah, yang ketiga yaitu kudus atau kurap. Kudus atau kurap disebabkan oleh kutu jamur atau jamur air.